Halo, selamat pagi anak-anakku yang saya kasihi. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan belajar bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa akan kami layankan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan untuk kami semuanya. Terlebih Tuhan, pada kesempatan hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau hadir dan Engkau pimpin kami semuanya. Biarlah kami dan anak-anak kami Engkau mampukan untuk menangkap pembelajaran hari ini, sehingga semuanya itu bisa bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang membuat atau menulis surat lamaran kerja. Nah, apa yang menjadi pikiran kalian, yang menjadi angan-angan kalian ketika Pak D mengajak kalian untuk belajar menulis surat lamaran kerja ini? Terlebih dahulu kita ketahui bahwa surat lamaran kerja itu merupakan surat yang berisi tentang permohonan seorang pelamar agar pelamar itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat yang dituju oleh pelamar tersebut. Baik itu instansi, baik itu lembaga, perusahaan, organisasi, atau tempat yang lain yang sekiranya seorang pelamar itu tertarik untuk belajar di tempat itu. Pertanyaan yang menggelitik buat kita semuanya. Mas, kalau kita akan bekerja, apakah kita harus membuat surat lamaran pekerjaan? Apakah kita harus melamar dengan menggunakan surat tersebut? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana? Apakah harus atau tidak? Secara logis, kalau orang akan bekerja, sebetulnya antara orang yang akan mencari pekerjaan dan orang yang akan menerima tenaga kerja itu harus punya kesepakatan. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan? Nah, secara logis kalau orang mau bekerja, sebetulnya tidak harus membuat surat lamaran kerja. Loh, kok tidak harus? Iya dong. Kalau memang kita mempunyai suatu kemampuan yang berlebih, bisa. Kita tidak perlu menulis surat lamaran kerja. Kita tidak usah susah payah untuk mencari pekerjaan. Tetapi kalau kita sudah punya kemampuan lebih, orang lain, perusahaan, lembaga, atau tempat yang lain malah mereka mencari kita. Nah, itulah kelebihan kalau orang mempunyai suatu kompetensi. Oleh sebab itu, mulai saat ini juga silakan kalian berpikir, apakah nanti kalian akan melamar pekerjaan atau pengen untuk dilamar? Ini tergantung kalian semuanya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui apa sih sebetulnya surat itu dan kemudian apa manfaat surat itu, bagaimana kita bisa menanggapi surat itu, kita akan berpikir sekarang. Kita akan berpikir untuk membuat atau menulis surat lamaran kerja. Baik anak-anak, sebelum kita membuat surat, memang kita perlu untuk mengidentifikasi
seperti apa sih ciri-ciri surat lamaran pekerjaan itu, ya. Nanti kalau kita sudah mengidentifikasi surat lamaran kerja, kita akan melihat unsur-unsur yang harus ada di dalam surat lamaran kerja. Kita juga harus mengetahui bagaimana sistematika penulisan itu, dan kalau itu semuanya sudah kita ketahui, maka kita secara secara urut begitu ya, kita akan bisa menulis dan bisa mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan. Nah, ini contoh surat yang ada. Sampai seperti itu, mungkin ada pertanyaan. Ya, pertanyaan bisa melalui WA atau melalui apapun yang bisa dikomunikasikan dengan Pak D ya. Ya, kita perhatikan, jadi kalau surat itu kemudian kita kaitkan dengan gambar, kemudian keterangan tadi semuanya sinkron. Ya, kiri apakah harus begitu? Ya, kalau mengenai bentuk seperti itu memang tidak harus anak-anak. Kalau yang saat ini saya ambil contoh ini adalah namanya surat berbentuk lurus penuh. Jadi kalau pakar menjelaskan itu namanya full block style, cocok. Nah, permasalahannya begini anak-anak, sering ada yang bertanya begini, loh Pak, itu kok surat semuanya diawali dari sebelah. Nah saudara, kalau tadi sudah kita perhatikan contoh surat, sebetulnya contoh surat yang kita perhatikan tadi, surat lamaran yang sudah jadi, itu kalau kita gambar atau kita buat bagannya seperti ini ya. Jadi nomor 1 itu di situ adalah bagian tanggal surat ya. Kemudian nomor 2 itu lampiran dan hal. Kemudian untuk yang 3 itu alamat surat. Nomor 4 itu salam pembuka. Dan nomor 5 itu bagian isi surat yang bisa dibagi menjadi 3 tadi ya. Kalau yang A itu sebagai paragraf pembuka, B merupakan paragraf isi, C paragraf penutup. Kemudian nomor 6 itu salam penutup yang diikuti tanda tangan. Kemudian pada bagian akhir itu adalah nama pelamar atau nama yang menulis surat lamaran kerja itu. Baik, kita akan melihat poin per poin ya. Sekarang yang nomor 1 pada penulisan Yogyakarta 5 Desember 2019. Penulisan ini sudah benar. Artinya apa? Surat sudah mencantumkan tempat atau kota di mana si penulis surat itu melakukan pembuatan surat lamaran kerja. Kemudian ditandai dengan koma, kemudian tanggalnya, bulan dan tahun. Tolong perhatikan, pada akhir tahun di situ tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Jadi yang betul cukup 2019 begitu saja. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, lampiran dan hal. Tolong perhatikan, lam tadi sudah kita bahas. Kalau memang disingkat itu diakhiri dengan tanda titik.
Kemudian diikuti di sini anak-anak satu berkas. Maksudnya apa satu berkas di sini? Satu berkas yaitu satu bundle. Jadi kalau kalian saya ajak ke bawah, bla 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 bla, di sana mencantumkan beberapa yang dilampirkan, fotokopi ijazah terakhir, daftar riwayat hidup, sertifikat kursus kursus komputer mestinya di situ. Kemudian sertifikat pelatihan karakter, pas foto ukuran 4x6 cm sejumlah 2 lembar. Nah, satu berkas maksudnya satu bundle semua yang ada itu. Ya, jadi satu berkas di sini mencakup 1, 2, 3, 4, 5 item. Ya, itu namanya satu berkas. Memang biasanya tidak mencantumkan 10 halaman begitu tidak, tetapi satu berkas. Sehingga pada waktu misalnya lembaga atau institusi tertentu minta 2 berkas begitu, maka syarat-syarat itu dihitung ijazah 2, kemudian data riwayat hidup 2 dan sebagainya. Kemudian hal biasa lamaran pekerjaan, atau silakan ditulis lamaran kerja pun tidak apa-apa. Tolong perhatikan ketika kita menulis lamaran pekerjaan atau lamaran kerja, di situ tidak diakhiri dengan tanda apapun. Itu maksudnya seperti judul begitu ya. Jadi satu berkas juga tidak dititik, lamaran kerja juga tidak titik, biarkan seperti itu saja. Kemudian bagian nomor 3, yang terhormat manajer sampai Yogyakarta, itu namanya alamat surat atau alamat yang dituju. Tolong perhatikan, di situ tidak mencantumkan kata kepada. Ya. Kalau ada kata kepada berarti salah. Kemudian ketika kita menemukan di situ ada jabatan manajer personalia, maka di situ tidak menggunakan kata bapak atau ibu. Ya, jadi langsung saja yang terhormat manajer personalia, bla 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 begitu. Kemudian untuk bagian baris kedua dalam alamat surat itu alamat rincian. Kalau di situ hanya saja diucapkan Jalan Merpati Putih 27. Tolong perhatikan, jangan menggunakan kata-kata nomor ya. Jadi Jalan Merpati Putih nomor 27 cukup ditulis Jalan Merpati Putih 27. Kemudian kotanya Yogyakarta. Ingat, itu pun juga tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Nah, itu yang sering muncul dalam ujian. Itu biasanya ada kata kepada, kemudian Yogyakarta titik, kemudian kata jalan jangan disingkat, tetap ditulis lengkap seperti itu. Itu pun juga sering mengicohkan dalam ujian. Di bawahnya dengan hormat dengan tanda koma ya, dengan tanda koma. Itulah salam pembuka yang ada. Salam pembuka ini apakah harus dengan hormat? Memang tidak. Kita bisa perhatikan salam pembuka ini termasuk salam supaya si pelamar itu dekat dengan personal yang dituju. Misalnya ya, misalnya kalau kita SMA BW ini kan
berbasis religi agama Kristen. Maka kalau kita melamar ke lembaga-lembaga Kristen, salam pembuka itu bisa digantikan dengan kata-kata demikian: teriring kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, misalnya seperti itu, maka lembaga Kristen itu mestinya juga menerima dengan simpati yang lebih bagus, ya. Salam bukan dengan religi yang lain, ya. Itu kalau secara umum, maka di situ dipakailah dengan hormat. Baik, lanjut pada bagian isi. Di sini sering terjadi, ya, sering ada kata-kata bersama surat ini saya memberitahukan. Nah, seperti itu kurang tepat, ya. Yang tepat itu apa yang sebagai dasarnya, ya. Kalau dalam surat ini memang dasar akan melamar itu dari iklan di koran, ya. Saya bacakan secara lengkap berdasarkan iklan yang dimuat dalam koran Kedaulatan Rakyat Kamis 5 Desember 2019. Saya mengetahui bahwa PT LD Pratama membutuhkan seorang sekretaris, ya. Jadi yang pertama kali dasar dari iklan itu, kita tuh mengetahui bahwa suatu lembaga, suatu perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja. Nah, dasar itulah kemudian mengajak seorang pelamar untuk menyampaikan permohonan. Kemudian dilanjutkan, oleh sebab itu saya yang beridentitas nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, ya, tolong perhatikan. Di situ yang sangat penting adalah kata-kata nama, tempat, pendidikan, alamat. Tolong, yang sering terjadi orang tuh menulis dengan huruf besar. Itu salah. Menurut aturan dalam bahasa Indonesia itu N, T, kemudian P dan A itu ditulis dengan huruf kecil. Baru kemudian yang namanya itu ditulis besar. Di situ ada Demas Media Massa SSI. Kemudian tempatnya Yogyakarta, semua ditulis dengan huruf besar, ya. Sarjana Strata Inggris, sastra Inggris. Kemudian di situ ada Jalan Setiabudi. Nah, perhatikan ini Romawi 1, kemudian garis miring 248 Yogyakarta. Tolong perhatikan pada akhir dari kata Yogyakarta, di situ sebetulnya boleh titik, boleh tidak titik, tergantung kemauan si pelamar. Kalau pelamar tidak menyatakan tanda titik, maka baris berikutnya kata mengajukan permohonan itu diawali dengan huruf kecil. Tetapi kalau di atas tadi Yogyakarta titik begitu, maka mestinya kemudian baris berikutnya itu menggunakan huruf besar, ya. Nah, di situ memang tidak titik, kita perhatikan, kita zoom Yogyakarta, kemudian diawali di sini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi sekretaris di perusahaan yang Bapak pimpin. Tolong perhatikan, di situ kita atau kalian yang akan melamar, ya, kalau sudah menulis surat lamar kerjaan seperti ini, jangan mengatakan ingin atau akan. Misalnya, saya akan mengajukan permohonan, saya ingin mengajukan permohonan. Loh, kalau
akan atau ingin, itu kan permasalahannya belum terjadi kan. Nah, pada saat kita membuat ini, kita tulis kita mengajukan permohonan, ya, mengajukan, bukan akan mengajukan. Baik, terus yang sering terjadi kesalahan lagi, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini. Nah, kalau bersama ini itu bisa dicantumkan pada bagian ini karena nanti ada yang akan dilampirkan, ya. Kalau ada bersama ini tuh ada sesuatu yang dilampirkan, bla 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 bla. Kemudian yang sering terjadi kesalahan lagi, tolong perhatikan di sini. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Ingat, bukan kami ya, tetapi saya. Jadi kalau kita membuat suatu surat lamaran kerja, katakan saya, bukan kami, karena ini adalah surat pribadi. Kemudian yang sering terjadi kesalahan lagi di sini, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini tulisan yang benar. Jadi kalau sering terjadi ada begini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wah, itu terjadi kesalahan yang besar ya. Yang pertama, atas perhatiannya, nya itu sudah salah. Kemudian kebijaksanaannya itu juga tidak benar. Kebijaksanaan siapa? Bapak Ibu. Di situ ada Bapak garis miring Ibu, supaya kita bisa lebih tepat. Karena mungkin perusahaan itu yang namanya manajer itu tadi, manajer personalia mungkin Bapak, atau tetapi juga bisa itu dijabat oleh seorang ibu. Oleh sebab itu di situ dikatakan Bapak Ibu saja, ya. Saya ucapkan terima kasih, ya. Kembali pada bagian bawah lagi, hormat saya itu pada koma, kemudian tanda tangan dan pelamar itu ditulis dengan jelas. Demikian unsur-unsur yang harus ada di dalam surat lamaran kerja. Nanti kalian bisa melihat surat-surat yang lain yang ada, kemudian bandingkan dengan surat sebagai contoh saat ini, ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita saat ini saya kira cukup, dan kebetulan waktunya juga sudah habis. Oleh sebab itu sekali lagi kita akan melihat kembali surat ini yang bisa kita simpulkan di dalam pembuatan surat lamaran kerja. Yang pertama kita harus tahu dulu permasalahan-permasalahan yang akan dibutuhkan di dalam surat. Bentuknya seperti apa? Unsur-unsur yang harus ada apa saja? Kebahasaannya seperti apa yang benar? Harus kalian pahami betul. Setelah itu baru kita persiapkan dan kita mencoba untuk menulis. Saya kira permasalahan ini jelas sekali, dan selamat mempelajari ulang, selamat mencoba, dan pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas berkat-Mu. Engkau sudah hadir di tengah-tengah pembelajaran kami. Engkau mampukan kami untuk menangkap setiap pembelajaran ini. Untuk itu Tuhan, tolong bantu kami
Biarlah kami, utamanya anak-anak kami, Engkau mampukan untuk membuat surat lamaran kerja dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, banyak salah dan dosa kami di dalam pembelajaran ini. Kiranya Tuhan ampunkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat dan sampai jumpa lagi. Menjulang nyata atas bukit